Shalom buat kita semua, keluarga besar SMP Swasta Philadelphia Tarutung. Hari ini kita akan kembali melakukan ibadah bersama, ibadah minggu ke-71 dengan tema pertobatan. Adapun tata ibadah kita hari ini, yang pertama saat teduh, yang kedua kita bernyanyi dari lagu pujian Tetap Setia, yang ketiga doa pembuka, yang keempat kita kembali bernyanyi dari lagu pujian Bertobatlah dan Balik pada Bapa, dilanjutkan haleluya 12 kali. Yang kelima doa dan pembacaan firman yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Dewi Serlin STH. Yang keenam kita kembali bernyanyi dari lagu pujian Walau Seru Berubah. Yang ketujuh doa syafaat. Yang kedelapan doa penutup, doa Bapa Kami. Sebelum kita memulai ibadah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari lagu pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia. Tetap setia. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat yang kami terima pada hari ini. Kami dapat sehat, itu semua karena kasih karunia-Mu. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya tenangkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melakukan ibadah ini dengan baik, dan kiranya ibadah kami ini menjadi persembahan bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari lagu pujian Bertobatlah dan Balik pada Bapa, dilanjutkan Haleluya 12 kali. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan
doa dan pembacaan firman yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Dewi Sherlyn STH. Shalom para siswa-siswi SMP swasta Philadelphia. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ibu percaya kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Pendeta Dewi Sherlyn dan akan membawakan renungan singkat buat kita pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan buat setiap kami, khususnya buat anak-anak kami di SMP swasta Philadelphia. Tuhan, hamba percaya mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri melalui kuasa Roh Kudus-Mu memberikan pengertian kepada setiap anak-anak ini, agar firman-Mu itu boleh hidup, boleh bertumbuh, boleh berbuah di dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan, terpujilah Engkau Roh Kudus. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Pagi ini anak-anak, Ibu akan membawakan renungan dengan judul Rumus untuk Sukses. Mungkin anak-anak bertanya, apakah ada rumusnya untuk sukses? Tentu saja ada. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, mungkin anak-anak pernah mendengar di dalam kitab Yeremia dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, anak-anak, menurut Ibu, bukan hanya orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Kalau bicara mengandalkan Tuhan, Ibu artikan dengan kata percaya. Hanya orang yang percaya saja yang bisa diberkati. Tidak cukup kata percaya, tetapi harus disertai dengan orang yang takut akan Tuhan. Kalau sekedar kata percaya, iblis pun percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau sekedar percaya, banyak orang yang percaya kepada nama Yesus. Namanya mungkin nama-nama di Alkitab, namanya mungkin Lukas, tetapi dia ada di dalam penjara karena dia melakukan kejahatan. Namanya mungkin Yohanes, tetapi dia suka menipu orang. Namanya mungkin Markus, tetapi hidupnya tidak benar. Jadi tidak cukup hanya kata percaya. Nah, kalau Ibu katakan rumus di sini mengandalkan Tuhan itu sama dengan percaya, atau P ditambah TAT sama dengan S. Jadi P tambah TAT sama dengan S, artinya percaya ditambah takut akan Tuhan sama dengan sukses. Karena Alkitab katakan di dalam Amsal 22 ayat 4, kita akan baca bersama Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekali lagi kita baca, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi tidak cukup kata sekedar percaya. Aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak cukup. Bagaimana hidupmu untuk takut akan Tuhan? Mungkin kalian sudah pernah tahu dan mendengar mata Tuhan ada di mana-mana. Jadi apapun yang kalian lakukan, yang baik ataupun yang buruk, di luar sana orang tua tidak lihat, guru tidak lihat, siapapun tidak tahu, tetapi mata Tuhan ada di segala tempat. Yang artinya upah yang engkau akan terima sesuai dengan perbuatanmu, sesuai dengan tingkah lakumu, kejujuranmu, kerendahan hatimu, mencintai Tuhan dan mencintai sesama, hidup benar. Itulah orang yang sukses. Jadi sekali lagi Ibu katakan rumusnya adalah P atau percaya ditambah TAT, takut akan Tuhan, sama dengan S. S itu apa? Sukses. Nah, kalau Ibu akan ceritakan di Alkitab, mungkin Anda bertanya, Bu, kayaknya orang-orang sukses hanya orang-orang hebat saja, hanya orang-orang kaya saja, hanya orang-orang pintar saja.
Nah, ibu mau buktikan kepada kalian di Alkitab ada banyak orang-orang yang sukses, orang-orang muda yang secara manusia dia tidak mungkin sukses. Kalian pernahkah mendengar cerita tentang Daud, anak desa, kerjanya setiap hari cuman menjaga kambing domba? Dia anak yang tertolak, bahkan Alkitab menuliskan ayahnya pun lupa akan dia ketika Nabi Samuel ingin mengangkat seorang raja bagi Israel. Ayahnya menunjukkan abang-abangnya yang gagah, yang ganteng, yang keren, yang tubuhnya tegap tinggi. Tetapi Daud dilupakan, dia ada di padang rumput. Sampai akhirnya Nabi Samuel bertanya, apakah anakmu sudah engkau tunjukkan semuanya Pak Isai? Pak Isai adalah ayahnya Daud. Tapi kemudian Pak Isai ingat, oh masih ada satu anakku lagi, namanya Daud. Dia sedang menjaga kambing domba di padang rumput. Nah, bayangkan, ayahnya pun melupakan dia. Tetapi Tuhan mengingat dia. Kenapa? Karena Daud orang benar, orang yang suka memuji Tuhan, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, kalian tahu cerita Daud, kalau kalian dari sekolah minggu sudah dengar bagaimana dia bisa mengalahkan musuhnya bernama Goliat yang besar. Goliat yang konon secara manusia tubuhnya besar, kekuatannya hebat, lengkap dengan alat perangnya. Daud cuma membawa, kalau bahasa kita sekarang itu semacam ketapel. Dengan sebuah batu kecil, dia bisa melumpuhkan lawannya. Bukan karena hebatnya Daud, bukan karena hebatnya batu itu, tetapi karena kekuatan Tuhan ada di atas Daud dan menyertai dia. Sehingga dia berhasil mengalahkan musuhnya. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang wanita bernama Esther? Tahukah kalian siapa Esther? Esther itu seorang anak yatim yang tidak punya ayah. Tidak punya orang tua, tidak punya ibu. Dia tinggal di rumah pamannya. Tetapi karena Esther orang yang berkenan kepada Tuhan, ketika dia dewasa, dia diangkat Tuhan menjadi seorang ratu yang hebat. Bayangkan seorang yang tidak punya orang tua, tinggal di rumah paman, tetapi dia bisa menjadi orang yang hebat. Kenapa? Karena dia orang benar, orang yang mencintai Tuhan. Pernahkah kalian dengar tentang Yusuf? Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dia dijual, bahkan dia dianiaya, bahkan dia dibuang ke Mesir. Tetapi karena Yusuf orang yang mencintai Tuhan, orang benar, orang yang mengandalkan Tuhan, nah orang yang takut akan Tuhan, di Mesir pun ketika dia difitnah bahkan masuk penjara, Tuhan membebaskan dia, Tuhan mengangkat dia menjadi wali negeri di Mesir itu. Nah anak-anak, pernahkah kalian dengar tentang Daniel? Daniel orang benar. Daniel orang yang takut Tuhan. Bahkan ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa pun, singa-singa dikatupkan mulutnya oleh malaikat Tuhan. Tuhan membela Daniel. Tuhan mengangkat Daniel menjadi orang besar. Nah anak-anak yang terkasih, anak-anak ibu yang ibu sayangi, kembali kepada rumus judul tadi, bagaimana untuk engkau menjadi sukses? Yang pertama, P, percaya ditambah takut akan Tuhan. Artinya hidup benar di hadapan Tuhan, jangan berbuat dosa, bertobat. Mungkin kalian tidak perlu bertanya kepada ibu, apa dosa bu? Kalian juga sudah tahu apa dosa. Menjauhi segala yang jahat, menjauhi segala yang tidak benar. Menjauhi, kalau ibu yakin kalian ini semua sudah punya HP, mengerti membuka ini itu. Nah di dalam situs-situs itu ada banyak sekali yang kotor, yang jorok, yang merusak hati dan pikiranmu. Jauhi itu semua. Ketika engkau menjauhi itu semua, hidupmu benar, maka kelak percayalah hidupmu menjadi sukses. Karena firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang percaya dan takut akan Tuhan, yang hidupnya benar, yang hidupnya menjaga dari segala dosa dan kesalahan, sehingga hidupnya akan diberkati, akan menjadi sukses. Nah anak-anak yang terkasih, ibu tidak panjang lebar membahas firman Tuhan karena waktu ibu sangat terbatas. Pada hari ini ibu kalian, ibu pendeta
Dewi Sherlyn menyampaikan renungan yang singkat. Kiranya itu memberkati semua kalian, hati kalian diperbaharui, tetap pegang firman Tuhan, tetap percaya, tetap hidup benar, takut akan Tuhan, andalkan Tuhan. Ibu percaya kalianlah generasi-generasi hebat di masa mendatang. Kalianlah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sukses, menjadi pejabat-pejabat, petinggi-petinggi, orang-orang yang hebat. Apapun yang kalian cita-citakan, silakan saja. Mungkin ada yang mau menjadi dokter, milikilah dokter yang takut akan Tuhan. Mungkin engkau menjadi insinyur yang hebat, yang cinta akan Tuhan. Mungkin engkau ingin menjadi pilot yang disertai oleh Tuhan. Apapun situasimu, apapun statusmu kelak, apapun nanti cita-citamu, milikilah hati yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Isilah hidupmu dengan hal-hal yang berguna, karena hidup ini adalah kesempatan. Ibu mau pesankan kepada kalian, untuk kalian dipanggil Tuhan, kita dipanggil Tuhan bukan melihat umur lagi. Terkadang masih muda, masih kecil, masih SD, masih SMP, Tuhan sudah panggil. Nah, ketika waktu-waktu itu datang, apakah hidupmu dalam keadaan benar di hadapan Tuhan? Nah, untuk menutup renungan firman Tuhan, Ibu ambil satu ilustrasi. Seandainya hidup kita diumpamakan dengan sebuah botol, filosofi sebuah botol plastik. Botol itu dihargai, diberi label harga berdasarkan isinya. Apabila botol plastik itu baru dan kosong, harganya berkisar Rp1.000. Ketika dia diisi dengan air mineral, kemungkinan harganya Rp3.000. Ketika dia diisi dengan jus, harganya menjadi 15.000. Diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Diisi dengan parfum, harganya menjadi jutaan. Tetapi diisi dengan air paret, air got, air comberan, tidak ada satupun yang mau menyentuhnya. Yang artinya seandainya hidup kita ini bagaikan botol, diisi dengan apa? Apakah engkau mau mengisinya dengan sesuatu yang harum, yang berguna untuk nama Tuhan, atau diisi dengan dosa, dengan kekotoran bagaikan air comberan yang menjijikkan? Renungkanlah itu anak-anak yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati kalian. Kelak kesuksesan menjadi milik kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita kembali bernyanyi dari lagu pujian Walau Serbu Rubah. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dan ku tahu walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku selamanya. Kita akan menyampaikan dua syafaat kita. Adapun topik dua syafaat kita yang pertama, COVID-19 cepat berlalu. Yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Yang keempat, Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara. Yang kelima, para orang tua guru dan orang tua siswa. Yang keenam, para peserta didik. Yang ketujuh, para gugus tugas dan tim medis. Kita tutup ibadah kita ini, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.